untuk mewujudkan generasi yang kuat itu tadi, yang kokoh itu tadi, yang tangguh itu tadi, ternyata tidak cukup kalau hanya dari sisi personal tadi. Tadi kita sudah membahas ini, bahwa pasti membutuhkan yang pertama akidah yang kuat. Ini yang memperkenalkan pertama ya orang tua. Kalau Rasul mengatakan kan, mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah seorang anak itu atau bayi itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Maka kedua orang tuanya yang akan membentuk dia itu mau jadi seorang Yahudikah, Nasronikah, Majusikah gitu. Itu orang tuanya. Lalu yang kedua, akidah tadi akan mengantarkan dia punya keyakinan bahwa kalau saya muslim, saat ini saya harus terikat pada syariat Allah. Jalan hidup saya, way of life saya itu adalah syariat Allah. Nah, ini terikat, bukan sekuler. Bukan justru diputus, boleh jadi muslim. Pokoknya pada waktu melakukan amal keseharian gak usah bawa-bawa agama, kerja gak usah bawa agama, sekolah gak usah bawa agama, bergaul gak usah bawa agama. Itu namanya sekuler. Tapi kalau anak itu mau kita wujudkan menjadi generasi yang tangguh, itu wajib dia itu kita kokohkan akidahnya, lalu kita bangun kesadaran akan konsekuensi akidah tadi, bahwa dia harus memilih syariah Allah, syariah Islam untuk jalan hidup. Dan berikutnya yang ketiga, itu kita harus kemudian melengkapi sakofah dan pemahaman yang dia butuhkan tentang syariah yang jadi jalan hidup dia tadi, disertai dengan membina dia untuk semakin dekat kepada Allah, supaya dia itu punya dorongan untuk terikat kepada aturan Allah itu dengan suka hati, bukan karena dipaksa, bukan karena diancam dan seterusnya. Jadi ini sakofah dan pemahaman syariah Islam. Semakin lengkap, anak itu akan semakin tertunjuki, akan semakin keburukan akibat ketika kemudian dia berzina, mungkin hamil di luar nikah, mungkin dia depresi, mungkin dia harus aborsi atau kehilangan organ reproduksinya karena melakukan aborsi yang tidak aman dan seterusnya. Nah, tidak perlu dia itu kesasar-kesasar seperti itu kalau dia sudah memiliki kelengkapan sakofah, memiliki pemahaman yang benar, dan dia sudah diajari, dibina untuk mengambil jalan hidup tadi. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat, selain pohon ini sendiri, itu ya, ada unsur tempat tinggal pohon ini. Dia kan tinggal di tanah, dia butuh oksigen, dia butuh air ya. Ini adalah ibaratnya masyarakat ya. Dia butuh lingkungan dan masyarakat yang kondusif. Masyarakat yang kondusif itu adalah masyarakat yang mereka berusaha menjaga kebaikan itu ada di tengah-tengah mereka, dan berusaha menghindari dan menghapuskan ketika ada kemaksiatan atau kerusakan di tengah-tengah mereka. Jadi mereka adalah pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Lalu yang berikutnya, bahwa masyarakat itu warnanya seperti apa, itu kan sangat dipengaruhi oleh kebijakan apa yang diterapkan. Kebijakan apa itu adalah negara sebagai penerapnya. Negaranya karakternya kayak gimana? Merawat rakyatnya atau tidak? Peduli sama rakyat atau tidak? Melindungi generasinya apa tidak? Gitu. Nah, tentu saja negara yang terbaik untuk melindungi generasi Islam dan juga siapapun umat manusia, kita memahami dan meyakini yang punya karakter ro'in itu pemelihara, junah itu adalah pelindung gitu ya, perisai, itu ya negara yang dia mau menerapkan syariah kafah di sini tadi. Maka dia akan bisa melaksanakan tanggung jawabnya.